Halo semuanya, kembali lagi di channel saya kalian Putu Arbi. Dan hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian. Dan pastinya kita bakal nge-review motor lagi. Dan udah kalian lihat sendiri, di depan kalian ada salah satu motor modifikasi dimana udah berkonsepkan ala-ala Pro Pure Taillook gitu. Nah, jadi sedikit bocoran nih. Jadi motor ini milik salah satu owner speed shop yang ada di daerah Bangli. Nah, jadi buat kalian yang mau cari-cari variasi, nanti bisa langsung hubungin aja ownernya. Nanti kita bakal interogasi langsung. Dan seperti biasa, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi tanpa basa-basi, mending kita langsung panggil aja ownernya. Nah. Oke, jadi ini owner dari motor Vario yang udah kalian lihat dari tadi nih. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya nih sama ownernya. Mungkin bisa diperkenalkan diri, terus kalau ada timnya mungkin bisa langsung disebutin. Oke, perkenalkan, nama saya Angga dari tim Slow Kintamani Speed Shop. Oke, jadi udah kalian dengar sendiri nama speed shopnya itu Kintamani Speed Shop. Nah, jadi dari timnya juga tim Slow di daerah Kintamani juga nih ya. Oke, nah jadi mungkin bisa dipromosiin dulu nih buat speed shopnya nih, biar para penontonnya mungkin yang mau cari variasi dan mau COD daerah-daerah Bangli bisa langsung hubungin. Oke, jadi buat pecinta modifikasi nih, khususnya daerah Bangli, Badung, Gianyar, dan sekitarnya, mungkin yang bingung mau nyari variasi, jadi bisa dikepoin nih, langsung IG @Kintamani Speed Shop. Untuk harga sih dijamin deh, nggak bikin kantong bolong. Dan yang pasti motornya jadi manis plus-plus deh. Oke, jadi ini siap COD juga nih. Ya, COD, kita melayani COD daerah Bangli, Kintamani, Badung, dan Gianyar. Oke, jadi nanti bisa kalian kepoin aja Instagramnya, udah disebutin langsung. Dan kita balik lagi nih ke motor yang bakal kita review hari ini. Nah, jadi ini motor milik owner dari Kintamani Speed Shop nih. Jadi di sini mungkin bisa dibahas dulu dari motornya. Dan ini motor Vario tahun berapa nih? Ini motor Vario tahun 2010 dengan konsep Pro Pure Taillook. Oke, jadi Pro Pure Taillook. Nah, jadi mungkin motor pertama nih dengan konsep kayak gini yang kita review di channel ini. Nah, jadi dari bodinya dulu yang kita bahas. Jadi ini warna bodinya warna apa nih namanya? Untuk bodinya ini warnanya kuning lemon dipadukan dengan warna silver. Silver sama kuning lemon. Nah, jadi buat kalian yang mau ngecat warnanya sama kayak motor ini, jadi warnanya itu kuning lemon. Nah, jadi kira-kira berapa nih ngabisin buat di pengecatan decknya nih? Untuk budget untuk di pengecatan deck itu habis sekitar 1,5 juta. 1,5. Jadi udah semua yang kuning silver. Oke, jadi kurang lebih 1,5 juta. Nah, terus di bagian body masih nempel nih. Jadi di strippingnya dulu udah kita bahas. Mungkin bisa dijelasin langsung. Untuk stripping saya menggunakan stripping custom transparan hologram dengan harga 250 by Ubay Citutup. Oke, jadi buat kalian yang mau cari stripping nih ala-ala di motor ini, bisa kalian follow juga Instagramnya, bakal saya tempel di bawah. Nah, terus kita bakal lanjut ke bagian variasinya nih. Nah, kita bakal bahas satu-satu dan kita bakal bongkar harganya semuanya nih. Jadi dari atas dulu dah nih, dari spionnya nih mungkin bisa jelasin langsung. Untuk spion saya menggunakan spion Click Thailand dengan harga 75.000. Jadi di sini yang model-model klik gitu. Jadi ini yang biasa, yang bukan tutun-tutun karbon gitulah, yang lagi ngetren nih zaman sekarang. Jadi ini yang agak lama nih. Nah, terus di bagian permasterannya nih, untuk master rem saya menggunakan master rem mesin, kemudian diberi perintilan gembok master rem, dan juga untuk tutup tabungnya diganti dengan menggunakan tutup tabung Unlion warna hijau. Kemudian untuk di bagian handle diberi pemanis yaitu busa handle auto trend. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas nih perinci satu-satu harganya nih. Jadi di sini udah banyak yang diganti lah, dari kalau dari master rem mesinnya itu kan udah dapat sepaket nih dari tabung, semuanya udah komplit. Tapi diganti juga perintilannya nih. Bakal kita bahas satu-satu. Nah, terus dari bagian masternya dulu dah nih. Dapat harga berapa master? Master rem dapat harga 650. 650. Nah, terus dari bagian gembok tutup masternya nih. Gembok tutup master rainbow harga 125.000. 125. Nah, terus di sini yang agak beda dari tutupnya nih. Tutup masternya agak jarang kita lihat nih. Tutup master Unlion harganya 75.000. Oke, jadi di sini yang warna hijau. Nah, terus di sini juga udah dipasangin baut pro ballnya juga nih. Tapi
di sini kita bakal bahas langsung jadi satu aja semua biar kita nggak perinci satu-satu, nanti bakal lama videonya. Jadi bakal kita totalin aja di akhir video berapa totalnya ngabisin Pro Bolt di motor ini. Nah, jadi part selanjutnya yang bakal kita bahas ada dari gas spontannya nih. Mungkin bisa diperinci dulu. Oke, untuk gas spontan saya menggunakan dari merek P1 warna gold dengan harga 125.000. Kemudian untuk L-gas saya menggunakan titanium by Mupak dengan harga 300.000 satu pasang. Kemudian untuk tali gas saya menggunakan tali gas serat Thailand warna biru dengan harga 250 satu pasang. Oke, jadi di sini ada part titaniumnya juga nih. Jadi udah terkenal dengan harganya yang lumayan mahal nih. Jadi kepasang juga di bagian L-gasnya. Nah, terus di sini masih di bagian atas. Jadi sini udah ditempel voltmeter juga nih. Voltmeter saya menggunakan voltmeter 3 mode merek Rizoma dengan harga 85.000. Oke, jadi di sini dia ditanam gitu di bagian batoknya nih, batok dashboardnya. Nah, terus di bagian hand gripnya nih. Hand grip saya menggunakan Ariete Thailand dengan harga 95.000. Oke, jadi di sini yang perpaduan hitam sama kuning nih. Nah, terus di bagian jalunya nih. Jalu stang saya menggunakan jalu stang Rainbow by Heng dengan harga 175.000. Oke, jadi lumayan nih buat jalu stangnya aja 175.000. Tapi di sini yang Rainbow nih ada ya agak-agak jarang dipakai nih. Nah, terus kita lanjut lagi nih di bagian saklarnya nih. Untuk saklar saya menggunakan saklar warna yaitu warna hijau dengan harga 60.000. Jadi di sini yang transparan dan ini emang punya Vario Karbu, udah tinggal pasang aja nih. Nah, terus di bagian atas sudah habis semua kita bahas dan kita bakal lanjut turun nih. Jadi di bagian tengahnya dulu dah nih, di gantungan barangnya nih. Gantungan barang saya menggunakan yang model lengkung dengan warna rainbow. Kemudian diberi pemanis baut probol warna gold dengan harga total sampai probol sekitar 160.000. Oke, jadi di sini yang biasalah yang model-model kawat gitu, tapi warnanya di sini yang rainbow. Seperti biasa jarang dipakai nih. Jadi di sini banyak juga aksesoris per rainbowan nih. Jadi biasanya kan kalau udah tailuk gitu banyakan pakai tutun, tapi di sini dia banyak pakai rainbow. Jadi agak beda nih dari yang lainnya. Nah, terus di bagian depan dulu dah nih. Di bagian perlampuan ada yang di otak-atik nggak nih? Untuk lampu utama saya menggunakan LED 6 cc dengan harga satunya yaitu 125.000. Kemudian untuk di lampu senja saya menggunakan LED juga dengan harga 60.000 satu pasang. Dan untuk lampu sen saya juga menggunakan lampu LED dengan harga 60.000 satu pasang. Oke, jadi di sini perlampuannya udah lumayan banyak di otak-atik nih. Nanti bisa kalian lihat di video gimana kelihatan dari lampunya. Semoga aja bisa kelihatan karena kita nge-reviewnya juga di siang hari. Nah, terus di bagian sennya di sini udah di karbon nih. Jadi mungkin bisa dibocorin nih berapa nih ngabisinnya. Untuk sen saya menggunakan karbon WTP. Untuk budgetnya yaitu satu pasang 70.000. 70.000. Jadi ini karbonnya yang WTP. Jadi jangan banyak nanya lagi nih kalian. Ini karbonnya apa? Karbonnya apa? Udah jelasin di sini karbonnya itu WTP. Nah, terus di bagian depan udah habis semua nih kita bahas nih. Nah, kita lanjut ke bagian kaki-kaki nih. Jadi di sini lumayan rame juga. Nah, terus dari bottomnya dulu dah. Bottom shock saya menggunakan Yoko Kopi RT dengan harga 370.000 plus bracket monoblok kiri. Monoblok kiri. Oke, jadi di sini dia pakai yang Yoko. Nah, terus kopi-kopi RT gitu. Nah, terus di sini di bagian as rodanya dulu dah nih. Untuk as roda saya menggunakan stainless warna gold dengan harga 110.000. Oke, jadi di sini yang model-model isi Pro Bolt gitu. Nah, terus di sini udah isi pemanis juga nih di ujung-ujungnya, bisa kalian lihat nih. Mungkin bisa jelasin berapa nih ngabisinnya buat pemanisnya? Untuk gembok sok depan harganya yaitu 80.000 satu pasang. Satu pasang, berarti udah dapat dua langsung ya, udah tinggal pasang. Oke, nanti bisa kalian lihat sendiri di video gimana pemanisnya itu. Jadi bisa sekalian buat detailing lah buat di motor kalian kalau kalian mau pasang. Nah, terus di bagian piringan cakramnya dulu. Piringan cakram saya menggunakan dari merek Nissin
dengan floating warna hijau dengan harga 250.000. Oke, jadi di sini yang ukuran standarnya apa yang agak lebar? Untuk ukuran saya menggunakan ukuran 220. 220. Oke, jadi sini yang agak lebar. Nah, terus di bagian kalipernya nih? Kaliper saya menggunakan kaliper Nissin monoblok kanan dengan harga 315 sudah sama bracket monoblok kanan. Oke, jadi di sini sepaket ya beli, harganya itu 315. Jadi udah sepaket sama bracket. Nah, terus di bagian selang remnya nih? Selang rem saya menggunakan dari merek Morin dengan harga 110.000. Oke, jadi di sini yang selang remnya yang biasa dipakai di Tailuk gitulah. Jadi yang model-model PSI. Nah, terus di sini juga udah diisi pegangan selang remnya nih. Pegangan selang rem saya menggunakan warna hijau dengan harga 30.000. Oke, jadi di sini yang model-model plastik itulah ya. Ya lumayan murah lah buat dipasang di motor kalian buat detailing. Jadi di motor ini detailingnya itu lumayan banyak nih. Jadi mungkin videonya bakal agak panjang, bisa kalian tonton semua sampai habis dan bisa jadi inspirasi nih buat kalian yang mau detailing motor kalian. Nah, terus kita lanjut di bagian tengahnya nih. Jadi di bagian depan semua udah habis kita bahas. Nah, jadi di bagian tengah nih yang nempel di tengah nih. Jadi ada FPR nih yang udah dipasang di motor ini. Jadi bisa dibocorin nggak nih ngabisin berapa nih buat FPR? Untuk FPR saya menggunakan dari merek Fastbike dengan harga 650.000. Oke, 650.000. Nah, jadi di sini dia pilihnya itu yang warna hitam biru. Nah, jadi di sini FPR-nya nih fungsi apa enggak? Untuk FPR belum difungsikan. Oke, jadi masih sekedar tempelan aja nih. Pasti kedepannya juga bakal diusahain buat difungsiin. Nah, terus kita lanjut ke masih di bagian tengah nih. Jadi di bagian dongkraknya nih. Dongkrak saya menggunakan Rainbow merek Heng dengan harga 750.000 satu set sama dongkrak tengahnya. Oke, jadi ini pastinya yang ring 17 nih ya. Ya. Oke, jadi sini Rainbow punya nih, Rainbow lagi. Nah, terus di bagian starter kakinya nih. Starter kaki saya menggunakan warna hijau dengan harga 125.000. Oke, jadi di sini dia sebenarnya rainbow tapi lebih dominan ke warna hijaunya nih. Jadi kelihatan kayak warna-warna hijau gitu. Jadi ya tampil beda lah. Lain daripada yang lain yang biasanya pakai tuton-tutonan, di sini dia pakai rainbow. Nah, terus di bagian area CVT nih, mungkin di bagian bawahnya nih. Ini di bagian kabel remnya berarti ya, kabel rem belakangnya udah diganti juga ya. Mungkin bisa jelasin langsung. Selang rem belakang saya menggunakan serat warna hitam kuning dengan harga 125.000. 125.000. Nah, jadi di sini juga udah banyak perintilannya nih, bakal kita bocorin satu-satu nih. Jadi dari pegangan yang depannya dulu dah nih. Ini dapat berapa nih? Pegangan selang rem saya menggunakan merek P1 dengan harga 75.000. 75.000. Oke, nanti bisa kalian lihat sendiri di videonya gimana dari detailingnya. Nah, terus di bagian belakang kayaknya udah diisi penambah ya biar agak panjang. Bisa dibocorin. Untuk long paha rem saya beli dengan harga 125.000. Jadi bisa kalian lihat sendiri di video. Jadi tiang remnya itu udah agak panjang gitu ke belakang. Nah, jadi di bagian paha remnya ada nih, sekalian dijelasin. Paha rem saya menggunakan paha rem Rainbow by Heng dengan harga 150.000. 150.000. Jadi di sini juga udah isi pemanisnya nih di bagian CVT. Kita juga nyebutnya nggak tahu, jadi bisa kalian lihat di video lah. Mungkin kalian tahu namanya. Mungkin nih dari harganya dapat berapa nih? Untuk pemanis CVT harganya sekitar 65.000. Oke, jadi nanti bisa kalian lihat partnya itu yang mana, bakal saya tempelasi di videonya. Nah, terus kita lanjut lagi nih di bagian selang hawanya nih. Selang hawa saya menggunakan yang model serat dengan harga 75.000. Oke, jadi di sini perintilan di bagian CVT-nya itu lumayan banyak. Nah, terus di selang gardannya juga nih. Untuk selang gardan saya custom menggunakan banjo dari selang rem depan, kemudian diberi selang oli gardan. Setelah itu di bagian atasnya saya beri pemanis berupa baut stainless warna gold dan juga pegangan dari merek P1 dengan harga total
kira-kira sekitar 125.000. Oke, jadi bisa kalian contoh nih. Jadi di sini dia custom sendiri dari selang kardannya. Bisa kalian lihat sendiri di video lah. Nah, terus di sini di bagian soknya dah nih. Untuk sok saya menggunakan sok merek Showa warna merah dengan harga 290.000. Oke, 290.000 dan di sini warna merah. Jadi udah sepaket sama dampernya apa pisah? Oh, bisa. Bisa. Jadi dari dampernya dapat berapa? Untuk damper sok harganya 50.000. 50 ribuan buat dampernya. Nah, terus terakhir nih yang di bagian tengah, jadi ada di bagian footstepnya nih. Footstep saya menggunakan model CNC warna gold dengan harga 110.000. Oke, jadi di sini buat footstepnya nih model-model di NMAX gitulah, tapi sering juga dipakai di Tailuk juga. Nah, terus di bagian filternya nih udah di karbon juga nih ya. Udah. Oke, jadi buat ngarbon di bagian filternya nih ngabisin berapa nih? Soalnya kan lumayan besar gitu filternya. Untuk bagian filter untuk karbonnya itu habis 150.000. Oke, 150.000 nih yang WTP juga nih ya. Oke, jadi bisa kalian kira-kira lah berapa ngabisin buat di bagian karbonnya tuh kalau kalian mau karbon di bagian filternya. Jadi kita lanjut di bagian belakang nih. Jadi karena di bagian area CVT udah habis kita bahas, jadi di bagian belakang ada di bagian bingkai platnya nih. Untuk bingkai plat saya menggunakan warna hijau dengan harga 150.000. Oke, jadi di sini udah sepaket sama platnya nih apa udah sepaket. Nah, jadi di sini sama nih yang warna-warna rainbow tapi dia agak dominan ke warna hijau. Nah, terus di sini platnya juga udah di custom gitu ala-ala tulisan Thailand gitu. Nah, jadi nuansa Thailandnya lebih kerasa gitu. Nah, terus di bagian belakang, lampu belakang ada yang diubah nggak nih? Lampu belakang dari lampu sen sampai lampu rem sudah menggunakan LED. Oke, LED. Nah, semoga kelihatan nih juga di video kalau kita rekam lampunya jadi nyala kayak gimana, karena kita juga nge-reviewnya itu di siang hari ya, semoga ya bisa kelihatan di video. Nah, terus di bagian sebelah kanan nih kita lanjut, karena di belakang juga udah habis. Jadi dari bagian knalpot dulu dan nih, knalpot pakai dari mana nih? Knalpot saya menggunakan Daeng Thailand dengan leheran Tuton dengan harga 475.000. Oke, jadi dari merek Daeng nih. Jadi di sini yang bass apa yang ber nih? Yang bass. Oke, nanti kita bakal cek sound juga nih buat kalian yang penasaran sama suara knalpot merek Daeng ini. Nah, terus di bagian tamengnya dulu dah nih. Tameng knalpot saya menggunakan warna hijau dengan harga 150.000. Oke, jadi di sini emang punya Vario nih apa dari motor lain nih? Dari model punya motor Beat. Oke, jadi ini udah tinggal pasang nih apa ada ngubah? Tinggal pasang PNP, jadi ini punya Beat. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri lah dari bentuknya tuh agak beda karena ya Vario punya tuh agak panjang ya. Jadi di sini agak pendek gitu, memang udah kelihatan lah dari modelnya, model punya Beat atau Scoopy gitu. Nah, terus di sini warnanya itu rainbow lagi. Nah, tapi di sini rainbownya tuh lebih dominan ke warna hijau. Nah, terus kita lanjut lagi nih di bagian tutup olinya. Tutup oli saya menggunakan serat merek Morin, diberi pemanis racer oli dengan harga 150.000. Oke, jadi 150 itu udah sepakai riser sama tutup oli. Oke, jadi sini biasa yang model serat PSI gitu. Nah, terus di bagian tutup radiatornya udah di karbon juga nih. Udah. Oke, jadi sepaket sama yang tadi itu ya. Iya. Oke, tadi buat di tutup radiatornya ngabisin berapa? Untuk tutup radiator untuk budget karbonnya 100.000. Oke, jadi 100 ribuan nih. Jadi ini nggak yang beli jadi gitu. Nggak. Oke, jadi ini emang dia cari partnya terus dia karbon sendiri. Nah, terus di bagian pelindung lumpurnya nih. Pelindung lumpur saya custom dengan menggunakan pelindung lumpur dari Vario 125. Saya custom di bor di bagian body, kemudian diberi pemanis berupa baut stainless warna biru dengan harga total 150.000. Oke, jadi di sini agak di custom gitulah ya. Jadi emang buat Vario Karbu tuh barangnya tuh nggak ada memang. Jadi
ya mau nggak mau pastinya harus diakalin gitu. Nah terus bisa kalian lihat lah jadi gimana pemasangannya di motor ini. Jadi di bagian mur as roda nih belum kita bahas. Mur as roda saya menggunakan yang model Tuton by Heng dengan harga 75.000. Oke, jadi di sini yang Tuton nih. Jadi di bagian pelengnya nih dulu kita bahas nih. Jadi sini dia pakai ring 17 nih. Jadi mungkin bisa diperinci nih harganya dari masing-masing partnya nih. Untuk peleng saya menggunakan ring 17 merek DFT tipe R warna Tuton dengan harga 470.000. Oke, jadi dari pelengnya itu 470, tapi itu baru pelengnya aja. Nah, dari sisanya nih. Kemudian untuk jari-jari saya menggunakan dari merek TDR warna gold dengan harga 175.000 satu pasang. Kemudian untuk trombel saya menggunakan trombel ori warna silver dengan harga 525.000 satu pasang. Kemudian untuk pemanis saya menambahkan list ban warna kuning dengan harga 150 satu set depan sama belakang. Kemudian untuk ban saya menggunakan untuk ban depan ukurannya 45/100 dengan merek Swallow dengan harga kira-kira 150.000. Kemudian untuk yang belakang juga sama menggunakan Swallow dengan ukuran 50/100. Harganya juga sama dengan yang di depan. Oke, jadi itu semua udah diperinci langsung sama ownernya. Jadi kalian nggak bisa nanya-nanya lagi nih ada yang ketinggalan atau enggak. Jadi semua udah dibahas dari set pelek sama bannya juga udah dibahas. Nah terus terakhir kita bakal bahas perintilan yang agak di tengah nih. Jadi di bagian crankcase-nya tuh udah banyak diisi penutup gitulah, jadi nggak kelihatan sepi gitu. Oke, jadi dari mounting asnya nih dapat harga berapa nih? Untuk mountain as saya menggunakan warna gold dengan harga 125.000. Oke, jadi buat mounting as yang di bagian tengah itu dia ngabisin 125.000. Nah terus di bagian sebelah kiri juga nih ada model-model koin gitu nih. Jadi mungkin bisa dibocorin nih buat harganya nih. Untuk koinnya saya custom menggunakan jalur stang merek Fastbike warna gold dengan harga 75.000. Terus di bagian sebelah kirinya juga masih ada dari tutup oli sampingnya nih. Tutup oli samping saya menggunakan yang model CNC warna gold dengan harga 35.000. Nah jadi buat detailingnya di bagian CVT udah full set kita bahas. Nanti bisa kalian lihat di video apa-apa aja yang udah dipasang. Mungkin di yang terakhir nih bakal kita bahas. Jadi di kulit joknya nih. Kulit jok saya menggunakan biker glossy warna hitam biru yang model hologram. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri nanti di video. Jadi di sini birunya tuh biru-biru muda tapi hologram. Nah, jadi di sini sama hitamnya itu dia nggak hitam biasa, dia hitamnya itu hitam karbon. Nah, terus yang terakhir kita bakal bahas nih. Jadi di motor ini udah full body nih Probol ya? Udah. Oke, jadi totalnya ngabisin berapa nih? Untuk Probol total sampai ke jok habis 2 juta. Oke, jadi 2 juta rupiah buat full set Probol body sampai di CVT dan semuanya lah ya, pokoknya komplit full body udah semua diganti sama baut Probol yang warna gold. Oke, jadi semua part yang nempel di motor ini udah komplit kita bahas dan udah kita tanyain langsung sama ownernya dari harga dari masing-masing partnya dan bisa kalian lihat semua detailingnya yang udah dipasang di motor ini. Jadi sebelumnya kita terima kasih juga sama ownernya karena udah mau motornya untuk direview dan walaupun reviewnya itu seadanya, jadi terima kasih dulu sebelumnya. Nah jadi karena masih dalam suasana corona kita bakal tos juga tapi by siku aja. Oke, jadi makasih banyak buat ownernya. Jangan lupa di follow Instagramnya, dia ada di bawah sini dan juga dari speed shopnya yang dia kelola langsung ada di bawah sini. Dan juga buat kalian yang punya motor-motor modifikasi yang mau saya review walaupun reviewnya itu seadanya, bisa kalian DM langsung, bakal saya balas langsung. Jadi DM langsung di Instagram khusus di bawah ini. Oke, jadi sekian dulu mungkin video buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.